Hai, selamat pagi semua anak-anak sekolah minggu, terkhusus KAKR Rumuna Seraba Kodim dimanapun berada. Pada hari ini kita berkumpul lagi di sini dalam ibadah online kita. Dan sebelum itu semua, kami tetap memperingati kita semua untuk tetap jaga kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Dan walaupun kita tetap di rumah, kita tetap senantiasa dapat memuji nama Tuhan. Dan walaupun jarak memisahkan kita, tetapi dalam kasih Tuhan, kita tetap bisa bertemu, bisa berkumpul di dalam kasih Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi, bertemu dalam kasih. Ya, adik-adik semuanya bisa tepuk tangan di rumah, bahwa kita tepuk tangan tidak mengurangi rasa kita kepada Allah, dan tidak mengurangi rasa sukacita kita. Karena Allah itu bertahta di atas semua kita. Mari kita bersama kemudian kita bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi. Dan Dia mengumpulkan kita dalam hadirat-Nya, bahwa roh Allah itu tidak terbatas dalam kehidupan kita. Karena itu kita mempunyai rasa gembira, rasa sukacita kalau kita bersama-sama dengan Yesus. Satu kegembiraan dalam hidup kita adalah jika kita berjumpa dengan Yesus. Nah, karena itu kita hari ini bernyanyi dalam bahasa Karo, senang ukurku jumpa ras Yesus. Ya. Kita bertepuk tangan di rumah semuanya sambil memuji nama Tuhan, bahwa kita sangat suka berjumpa dengan Yesus. Senang ukurku jumpa ras Yesus, senang ukurku haleluya, rasa dalam hatiku rahasia, senang
itu adalah salah satu lagu yang biasa sering kita nyanyikan. Dan satu hal lagi, bahwasanya di dalam kehidupan kita, kita sering mencari segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi hari ini melalui lagu ini, ada himbauan bagi kita, apa yang kita cari di dalam dunia ini. Karena itu, mari kita bernyanyi di dalam satu lagi lagu bahasa Karo, yaitu Kai Daramen Bas Doni Endah. Maka kita tetap berjuang-juang, ataupun kita tetap senantiasa bersuka cita di dalam Allah karena ada Yesus sebagai juru selamat kita. Oke, sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita siapkan Alkitab kita biar nanti kita bisa melihat renungan kita, dan sebelum itu kita bernyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih karunia-Mu yang menyertai kami senantiasa hingga sampai saat ini. Ya Bapa, pada saat sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai hamba-Mu ini, Engkau melayakkannya, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata menyampaikan firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah seluruh KAKR segenap orang yang melihat siaran ini juga dapat mendengar dan mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, berbicaralah kepada kami, karena kami telah berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini bahwasanya kita harus menjadi bijak. Dan terambil dari bahan ayat Alkitab kita, yaitu Amsal 1 ayat 5. Amsal 1 ayat 5, saya bacakan di sini. Silakan adik-adik buka buku Alkitabnya masing-masing. Biarlah adik-adik membaca di dalam hatinya, dan dari sini guru membacakannya untuk kita semua. Amsal 1 ayat 5,
Demikian firman Tuhan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya adik-adik, apa sih yang dinamakan dengan bijak? Ayo, coba jawab. Yang kiri kanan silahkan berdiskusi antara kakak dan adiknya. Tanya kakaknya, apa sih bijak? Ya, baiklah. Bijak itu adalah sesuatu pengetahuan yang dilandasi akal pikiran yang dipenuhi dari hati kita. Bijak itu tidak sama dengan pintar. Pintar itu mungkin mengandalkan akal pikiran kita untuk mencapai sesuatu pengetahuan. Tetapi bijak, akal pengetahuan kita sinkron dengan hati kita. Sehingga apa yang baik dipikirkan oleh otak kita dan dilakukan oleh hati kita, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Nah, dan dari orang yang bijak itu, dia tidak pendengki, dia tidak pemarah. Dan orang yang bijak, ketika dia ditegur, diberikan penjelasan atau diberikan pengarahan, maka dia terima dengan legowo. Dia tidak marah ketika ditegur, dan dia tidak bawel gitu ya. Bawel bukan ikan bawal, tetapi bawel. Mungkin dia bersungut-sungut ketika ditegur. Nah, siapa kita pernah ditegur oleh ibu kita? Ataupun ayah kita? Nah, ayah kita, ibu kita, pasti ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka ayah kita dan orang ibu kita ataupun orang tua kita akan menegur kita dengan suatu kata-kata. Kadang kata-kata itu juga, teguran itu juga adalah suatu yang menyakitkan bagi kita. Karena mungkin apa yang kita lakukan kita anggap benar. Tetapi orang tua kita mungkin sudah mengetahui bahwa itu tidak benar. Karena apa? Pengalaman mereka juga lebih banyak daripada kita. Jadi adik-adikku, anak-anak KKR semua, ketika ada teguran dari orang yang lebih tua, khususnya dari orang tua kita, kita jangan marah. Seperti yang dikatakan dalam firman tadi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Mendengar. Ketika kita rajin mendengar, maka ilmu akan tambah. Tuhan menciptakan satu mulut, dua telinga. Mengapa? Dua telinga. Seandainya Tuhan ciptakan dua mulut, ayo, bagaimana ributnya hidup kita ini? Nah, tetapi ini dikatakan Tuhan menciptakan dua telinga sebenarnya agar kita cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Mari kita koreksi diri kita, apakah kita lebih sering berkata-kata ataukah lebih sering mendengar. Nah, ada lagu juga, memang lidah tak bertulang, makanya ngomongnya nggak bisa direm segala sesuatu, apalagi ketika marah, mulut kita ngomong. Ada manusia, ada orang tua, siapapun di sekeliling kita mungkin jadi kebun binatang. Tetapi hari ini, firman Tuhan tegur kita sekali lagi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Ketika kita mau mendengar firman Tuhan, maka ilmu akan tambah. Ketika ada orang yang mengajari kita, seperti guru kita di sekolah atau siapapun juga yang bersifat membangun, maka itu akan menambahkan ilmu bagi kita. Dan satu lagi, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Berarti orang yang berpengertian itu, dia tidak hanya menerima satu persoalan saja. Seandainya ada seorang A memberikan informasi kepada kita seperti ini, mungkin kita jangan terima itu mentah-mentah. Kita tanya lagi yang lain, benar nggak ini? Karena sekarang ini kan ada banyak kali hoax, berita hoax, dan kita langsung memberitakannya kepada orang lain, dan segala sesuatunya menjadi kacau balau karena kita tidak melihat perbandingan yang lain. Firman Tuhan dalam masa ini, berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Berarti mana bahan-bahan pertimbangan? Apakah si A yang tadi benar, si B yang si benar, atau si C? Semuanya kita kumpulkan dan kita pikirkan dalam hati kita. Janganlah kita tergesa-gesa menerima sesuatu informasi, tetapi kita pikirkan dalam kehidupan kita, apakah kita itu melakukannya dengan baik. Ya,
ujilah segala sesuatu, pegang yang benar, tinggalkan yang jahat. Itu firman Tuhan. Berarti ada sesuatu yang disampaikan orang kepada kita. Jadi ujilah dulu, benar atau tidak. Kalau benar, kita beritakan dan kita pegang. Kalau salah, jangan kita beritakan. Nah, adik-adikku sekalian, hari ini tema kita adalah tadi menjadi bijak. Jadi, pikirkanlah itu dalam hati kita. Cepatlah kita untuk mendengar segala sesuatunya dan renungkan dalam hati kita, baru kemudian kita lambat untuk berkata-kata. Dan bila mana itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, maka itu adalah kehendak Allah, langsunglah beritakan. Itulah menjadi syarat orang yang bijak. Maka dia akan memperoleh pengertian, maka daripada hal itu tambah lagi diberikan Allah pengertian yang lain, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi sesama. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua dan terpuji namanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang dapat kami dengar hari ini. Bagaimana kami bisa menjadi seorang yang bijaksana, bahwa kami harus mendengarkan firman Tuhan. Dan kami di dalam menerima segala sesuatu informasi ataupun keterangan, kami dapat memikirkannya dalam pikiran kami dan merenungkannya dalam hati kami. Dan ketika kami mengetahui bahwa itulah suatu yang benar, kami dapat berbagi bagi orang lain. Dan bila itu suatu yang salah, kami cukup menyimpannya dan tidak membagikannya, sehingga kami anak-anak sekolah minggu tetap menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada amin? Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan dalam ibadah kita hari ini sampailah pada saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami agungkan, yang kami puji di dalam kehidupan kami, karena kami ada karena anugerah Allah, karena kami ada oleh kasih Allah. Dan ucapan syukur kami, Bapa kami telah memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami agar dapat dipakaikan oleh gerejamu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu dan menjadi kemuliaan bagi Allah, dan bertambah-tambah orang yang percaya kepada Allah. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa juga untuk situasi Tanah Karo. Bagaimana pada saat informasi ini kami mendengar ada bertambah beberapa orang yang terdampak COVID-19. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan memberkati mereka, memberkati obat yang mereka makan, sehingga mereka memperoleh kesehatan yang daripada Allah. Biarlah dalam pada saat ini mereka harus diisolasi mandiri,
Biarlah mereka dapat menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan mereka, di dalam masa isolasi mereka. Dia lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, mulai dari presiden, gubernur, bupati, dan seluruh perangkat-perangkatnya. Kiranya Engkau memberikan hikmat pengertian bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik, memberi aturan-aturan yang jelas yang dapat kami patuhi untuk menjaga kesehatan kami masing-masing. Kami juga berdoa khususnya untuk masyarakat di Tanah Karo ya Tuhan. Banyak yang kami tidak takut akan masalah COVID ini, sehingga tanpa sengaja mungkin mereka menjadi penyebar dan menjadikan orang lain juga terkena. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih Roh Kudus menyertai kami, memberikan pengertian kami warga GBKP khususnya, agar menjaga diri kami, agar kami senantiasa mau berserah kepada Allah, mau mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, agar kami dapat senantiasa sehat. Dan demikian juga kami berdoa untuk jemaat kilometer 4 yang kami dengar informasinya, hamba-Mu juga dan segenap jemaat yang terkena COVID-19. Kami tetap mendoakan mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa dapat berserah dalam Yesus saja dalam kehidupan mereka di masa ini. Biarlah kasih Allah menyertai mereka sehingga mereka tetap memuliakan Tuhan di dalam masa isolasi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap guru sekolah minggu. Engkau lagi senantiasa memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap melihat visi mereka sebagai guru yang membawa berita terang Injil bagi anak-anak sekolah minggu, sehingga hati mereka tetap tergerak untuk memuliakan nama Tuhan, membawa anak-anak sekolah minggu untuk Tuhan. Dan segenap anak sekolah minggu juga mau menyerahkan dirinya untuk Tuhan dan menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari raduras kita belaskan pertolongan Tuhan, ibas basa karunita da geras ras. O Bapa kami sini surga, gelar di pabadiami, ralamin kinirajandu, selamin pratendu basdonina bagi bersurga. Berekenan kami akan cukup bersuari senahenda, alami salah kami, bagi lemi kami salah kalah kami. Olamin kami bawa kami percobaan, tapi olangi kami hidup silat nari, sebab Kakak simana kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan silih berkah. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, tetap stay at home. Kami ucapkan bagi anak-anak sekolah minggu yang semuanya yang telah naik kelas, tetap semangat dan syukuri nilai kita yang sudah kita lakukan selama ini. Dan kami tetap mengajak anak-anak sekolah minggu untuk besok jangan lupa mengikuti ibadah yang kami siarkan juga di dalam minggu depannya, sehingga kita tetap bersama di dalam roh walaupun kita tidak saling bertatapan. Tuhan Yesus terpuji dalam kehidupan kita. Sayonara, shalom.